Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Septi Anggraini dengan nomor NIM 22576016. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah jaringan komputer mengenai pembuatan tutorial konfigurasi EIGRP. Di sini saya diminta untuk membuat topologi jaringan. Yang kedua, mengalokasikan IP dari setiap router dan PC-PC yang ada dalam router tersebut. Yang ketiga, konfigurasi awal untuk setiap network. Dan yang terakhir, konfigurasi EIGRP. Langsung aja kita masuk ke tutorial atau pengerjaannya. Di sini kita langsung masuk ke aplikasi Kisco Packet Tracker. Nah, berhubung saya sudah mendownload aplikasinya, maka dari itu kita buka saja. Kita tunggu. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Kisco Packet Tracker. Nah, di sini saya akan membuat topologi jaringannya terlebih dahulu. Kita akan menggunakan 3 komponen, yaitu router, terus selanjutnya switch, dan yang terakhir adalah PC. Di sini kita akan menggunakan router yang tipe PTM-PETI. Kita akan siapkan 3 router, namun kita akan men-setting terlebih dahulu ya. Kita tulis router 1 di sini. Selanjutnya kita setting terlebih dahulu. Nah, di sini portnya itu lagi aktif. Kita nonaktifkan dulu dengan cara di-off-kan ya, diklik 1 kali. Selanjutnya kita masukkan PT router NM1CFE ke dalam sini sebanyak 3 kali. Nah, setelah kayak gini, langsung saja kita on-kan kembali, langsung kita X. Nah, setelah itu kita copy deh sebanyak 2 kali. Nah guys, kita edit terlebih dahulu ya. Karena di sini adalah router 1, berarti di sini router 2. Dan di sini berarti router 3. Nah, setelah kayak gini, langsung aja kita siapkan lagi yang namanya itu switch. Kita bisa klik yang ini. Dan di sini banyak pilihannya juga. Namun di sini saya akan memasukkan switch yang tipe 2960. Sama ya, kita siapkan sebanyak 3. Nah, kita sudah menyiapkan 3 router dan 3 switch. Selanjutnya, kita akan menyimpan di setiap router ini 2 PC atau 2 komputer. Maka dari itu, untuk menambahkan PC atau komputer, kita klik yang NDPIS. Nah, di sini banyak pilihannya ya, ada PC, laptop, server, dan lain sebagainya. Namun, di sini saya akan memilih yang bagian PC. Kita siapkan setiap routernya itu terdapat 2 PC atau komputer. Satu lagi. Nah, udah. Selanjutnya, kita rapikan terlebih dahulu ya. Siniin dulu deh.
biar tidak merempet. Nah, kita sudah merapikan ya. Nah, di sini belum terbentuk topologi jaringannya nih. Kenapa? Karena di sini cuman berbentuk kayak masih kerangkanya aja. Maka dari itu, untuk bisa menjadi topologi jaringan yang asli atau jadi gitu, kita membutuhkan suatu kabel yang bertujuan atau berfungsi untuk menghubungkan antara router 1, router 2, dan router 3 ini agar bisa dikonfigurasi setiap router dan PC-PC yang ada dalam router tersebut. Maka dari itu, karena kita membutuhkan kabel, kita akan klik yang koneksi. Nah, yang ini ya. Nah, selanjutnya di sini kita ada pilihan mengenai kabel-kabel yang mau kita gunakan nih. Ada yang kabel automatikal atau otomatis. Di sini ada kabel konsul, di sini ada copper strike, di sini ada crossover dan lain sebagainya. Namun di sini saya akan menggunakan kabel automatikal atau otomatis. Nah, alasan saya memilih kabel ini sebenarnya kabel yang bisa menyesuaikan kegunaan dari forward yang mau kita gunakan gitu ya. Kabel ini tuh sama seperti kabel ini tuh sama seperti kabel ini, yaitu copper strike. Nah, gitu ya. Lihat coba ya. Kita gunakan. Nah, bedanya itu kalau pakai kabel otomatikal, nah tahap-tahap yang kayak gini tuh nggak ada. Namun ketika kita menggunakan kabel yang ini atau cover strike, kita harus mengikuti beberapa tahapan dulu agar bisa terbentuk kayak gini. Oke, gitu ya guys. Jadi kita lanjutkan aja pakai kabel otomatikal supaya tahapannya itu lebih ringkas gitu. Nah, satu lagi. Udah. Selanjutnya kita rapikan terlebih dahulu ya. Nah, kita juga akan memberikan kabel. Nah, ini itu sama seperti kabel ini ya, yaitu crossover. Oke, sudah selesai. Nah, ini merupakan topologi jaringan yang sudah saya buat. Selanjutnya, saya akan menentukan alokasi IP dari setiap router dan PC-PC yang ada di sini. Maka dari itu, kita langsung aja mengalokasikan IP-nya. Berapa ya? 192.168.13.1/27. Nah, kita salin aja atau copy ya agar mempermudah juga. Kita tinggal ubah di sini kan ada 2 ya. 13.1. Di sini berarti 13.2 gitu. Jadi menyesuaikan dengan yang ada di router 1 ini. Nah, ini 13.3. Selanjutnya nih, masuk ke router yang kedua. Masuk ke router yang kedua. Seperti yang tadi kita copy aja, namun di sininya kita ganti jadi 14. Copy lagi, selanjutnya kita alokasi IP dari PC2. Nah, gitu guys. Jadi tahapannya itu kita tinggal menyesuaikan dengan
sesuaikan alokasi yang ada di atas ini ya. Nah, udah. Selanjutnya kita alokasi IP dari router 3. Kita salin terlebih dahulu agar mempermudah. Selanjutnya 2. Ini 3 berarti ya. Kita rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita juga akan alokasi IP dari yang ininya ya, yang atasnya yaitu 10.20.3.1 terus slash berapa ya? 25. Kita copy kembali. Langsung kita salin. Ininya cuma diganti jadi 2. Selanjutnya di sini kita copy kembali. Ininya diganti jadi 4. Dan di sini kita ganti jadinya jadi 2. Ininya jadi 4. Oke. Sudah. Kita rapikan kembali. Nah guys, jadi ini merupakan topologi jaringan yang sudah saya buat beserta alokasi IP-nya. Nah ini ya yang kayak gini. Selanjutnya saya akan masuk ke konfigurasi awal dari router-router yang ada di sini. Dimulai dari konfigurasi awal dari PC0 ini yang ada di router 1. Langsung saja kita klik yang PC0. Untuk konfigurasi, bukan masuk ke sini ya, tapi ke desktop. Nah, di sini banyak pilihannya ya. Nah, kita pilih yang IV konfigurasi. Selanjutnya kita salin aja. Nah, 192.168.13.2 sama ya. Subnet masknya karena slash 27 berarti 255.255.255.224. Nah, default gateway-nya itu adalah yang ini guys. Nah, default gateway-nya itu yang ini. Maaf. Oke, diulang lagi katanya. Jadi 192.168.13.1. Oke, sudah. Selanjutnya masuk ke PC1 nih. PC1 di router 1. Atau bisa dibilang PC2 ini tuh ya. Ini tinggal ganti deh jadi 3. Nah, ini ujungnya diganti jadi 224. Selanjutnya ininya diganti jadi 1. Gini guys. Lanjut ke PC yang pertama di router kedua. Kita seperti biasa ke desktop IV configuration. Selanjutnya kita salin aja. Kita ganti deh. Ininya jadi 14. Oke, sebelum itu kita salin terlebih dahulu aja ya guys. Ininya 224. Kayak tadi aja. Salah. Oops. Oke, kita salin terlebih dahulu. Ininya berarti jadi 1 ya. Default gateway kayak yang tadi. Default gateway-nya itu yang ini. Oke. Lanjut ke PC2 dari router yang kedua. Ininya jadi 3. Selanjutnya ininya jadi 224. Nah, yang terakhir itu udah kayak gini.
Selanjutnya nih, di router yang ketiga atau router yang terakhir. PC1 di router 3. Yaitu, kita salin terlebih dahulu ya guys. Ininya berarti 2. Ininya 224. Salin aja. Selanjutnya, masuk ke desktop, konfigurasi. Ini merupakan konfigurasi terakhir ya dari PC 224. Udah deh. Nah, di sini kita sudah konfigurasi dari setiap dari setiap PC-PC yang ada di sini ke dalam routernya ya. Selanjutnya kita akan konfigurasi router-router yang ada di sini. Maka dari itu kita klik yang dari awal ya, router 1, klik untuk mengkonfigurasikan. Waktu itu kita pernah mengkonfigurasikan dengan cara kita tulis di sini ya. Namun kita akan mencoba nih pakai CLI atau pakai codingan. Kita ikut terlebih dahulu aja. Ikut juga. Oke. Nah, langsung ya. Kita rumusnya itu yang pertama adalah enable. Selanjutnya configure terminal. Selanjutnya hostname R. Nah, hostname-nya itu adalah R1. Maka dari itu kita klik R1. Interface-nya itu berapa sih? Nah, yang ini ya, yang interface-nya itu jadi FA0/0. Selanjutnya, kita akan konfigurasi awal dulu dari router ini atau alokasi IP yang ini, yaitu 192.168.13.1. Selanjutnya, subnet masknya karena /27 berarti 255, 255, terus 224. Selanjutnya, description link to net. Networknya itu adalah 1. Selanjutnya, no SH. Oke. Selanjutnya kita akan alokasikan atau konfigurasi lagi yang ini. Kita masukkan interface-nya yaitu FA1/0. Lanjut ke IP address yaitu 10.20.3.1/25 adalah 255.255.55.128. Selanjutnya, description link to. Bedanya itu kalau ini net, kalau ini R2 gitu guys. Lanjut ke no SH. Oke. Yang pertama sudah selesai. Lanjut ke CLI, ke router yang kedua. Oke, ini no aja, no.
Langsung kita enter kembali, yaitu enable. Selanjutnya, configure terminal. Selanjutnya, hostname. Kayak tadi, berarti di sini hostname-nya itu R2. Selanjutnya, interface. Interface-nya itu berapa ya? Kita lihat dulu. Nah, berarti FA0/0. FA0/0. Selanjutnya, IP address-nya adalah 192.168. Kita lihat terlebih dahulu ya. Nah, ini titik 14.1. Titik 14.1. Sama ya, slash-nya itu 27 berarti 255, 255, 255, terus 224. Selanjutnya, langsung description link to network 2. Langsung no SH. Oke, langsung aja kita kayak konfigurasi lagi ya. Yang ini, IP address yang ini, yaitu langsung ke interface. Interface FA1/0. Lanjut, IP address. IP address-nya itu adalah 10.20.3.2. Slash 25 adalah 255, 255, 255, 224. Selanjutnya, description link to, di sini berarti R1. Karena tadi di sini menunjukkan ke R2, berarti ini ke R1 ya. Langsung kita no SH. Selanjutnya, interface. Nah, selanjutnya yang ini kita alokasikan, konfigurasikan, yaitu interface FA2/0. Kita lihat terlebih dahulu. Betul ya? Langsung kita enter, terus IP address. IP address-nya berapa tuh? Nah, ini ya. 10.20.4.1. 10.20.4.1. Terus subnet masknya yaitu 255.255.255.224. Selanjutnya, description link to R3. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk R3 ya, untuk IP FA atau interface FA2/0 ini. Selanjutnya kita enter lagi aja, terus no SH. Oke, selesai. Nah, di sini ya udah terdapat hijau yang berarti sukses. Selanjutnya kita ke router yang terakhir nih, yaitu router 3. Kita masuk ke CLI. Kita ketik no aja. Selanjutnya kita enter kembali. Terus kita tulis enable. Selanjutnya configure terminal. Selanjutnya hostname R3 berarti ya.
Selanjutnya, interface. Interface-nya berapa tuh? Kita lihat terlebih dahulu ya, takut salah. Nah, sama ya berarti FA 0/0. FA 0/0. Selanjutnya, IP address. Dari interface yang barusan itu berapa sih? Nah, kita lihat terlebih dahulu. Kita bisakah kecilkan? Oke, bisa. Yaitu 192.168.15.1 katanya guys. Kita lihat ya. 192.168.15.1 subnet masknya karena slash 27 sama jadi 255.255.224. Langsung kita enter. Selanjutnya description link to net. Netnya itu berapa? Berarti 3 ya. Selanjutnya no SH. Oke, selanjutnya kita alokasikan atau konfigurasi yang ini. Ya. Karena yang ini udah. Jadi tinggal yang ini. Interface-nya itu FA. Langsung FA 1/0 kalau nggak salah. Coba kita lihat lagi. Betul ya. Lanjut ke IP address. IP address-nya itu adalah 10.20.4 kita lihat lagi 20.4.2 kita lihat dulu ya. Sebentar guys. Oke, masih berjalan. Selanjutnya karena slash-nya sama 25 berarti 255 128 ya. Oke, terus description link to R2. Oke. Dan yang terakhir no SH. Oke guys. Nah, di sini kita sudah berhasil nih konfigurasi dari setiap router-routernya. Kita akan membuktikan apakah benar atau apakah berhasil. Kita coba kirimkan pesan dari PC0 ke router 1 dan hasilnya sukses. Selanjutnya misalnya dari PC1 nih ke PC0, sukses juga. Selanjutnya kita coba di PC dari router 2, sukses. Kita coba dari PC4 ke router 3. Sukses juga. Oke guys, jadi berarti konfigurasi IP-nya itu sudah sukses ya menggunakan CLI. Nah, kita coba nih, kita delete dulu ya. Kita coba kirim pesan dari PC0 ke router 2. Wah, nah ini tuh filenya dia atau tidak bisa mengirimkan pesan. Kenapa sih tidak bisa mengirimkan pesan? Karena antara PC-PC yang ada di sini belum mengkonfigurasikan lintas dari router yang dirinya sendiri bisa
mengkonfigurasi atau bisa mengirimkan pesan dari PC 0 ke router 2, misalnya dari PC 5 ke router 1. Agar bisa, maka dari itu kita harus mencoba konfigurasi menggunakan EIGRP. Caranya itu sama kayak tadi, cuman ada beda-bedanya sedikit dalam codingannya itu. Langsung aja kita masuk ke pembahasan mengenai konfigurasi EIGRP-nya ya. Kita klik yang router 1 nih. Kita coba konfigurasi dengan EIGRP. Oke, kita exit terlebih dahulu. Nah, udah. Karena sudah di-exit atau sudah dikeluarkan, maka kita enable kembali, panggil kembali gitu ya. Enable, selanjutnya configure terminal. Guys, selanjutnya kalau tadi habis dari ini tuh langsung ke hostname. Kalau ini tidak guys, karena kita judulnya itu mengkonfigurasikan EIGRP, maka kita ketik router EIGRP 1. Nah, kayak gitu. Selanjutnya kita ketik deh network atau IP address dari yang router 1 ini, yaitu kita ketik network 192.168.13. Nah, kalau di sini tadinya 1, kalau di EIGRP kita ketiknya 0. Selanjutnya karena beda ya antara EIGRP dengan CLI biasanya, jadi untuk subnet masknya itu rumusnya itu 255 dikurangi dari jumlah subnet mask yang ada di tertera dalam router tersebut. Misalnya dari /27 nih, /27 itu adalah 255, 255, 255, terus yang terakhirnya itu 224. Oh iya, 224. Nah, 224 dikurangi dengan 255 yang berarti hasilnya itu 31. Maka dari itu kita ketik nih di sini 0.0.0.31. Nah, gitu guys. Selanjutnya masuk ke network yang kedua. Nah, kalau yang pertama itu dari yang sini, yang kedua dari yang sini ya, yaitu 10.20.3.0 sama kayak tadi ya persoalannya. 0.0.0. Nah, karena di sini slash-nya itu 25, sedangkan slash 25 itu adalah 255, 255, 255, terus 128. Maka dari itu 255 dikurangi 128, hasilnya itu adalah 127. Maka dari itu kita ketik 127 gitu ya. Nah, udah kayak gini. Kita X terlebih dahulu. Lanjut kita ke router yang kedua. Kita enter, exit terlebih dahulu. Exit lagi. Oke. Selanjutnya kita enter, enable kembali. Enable, terus configure terminal.
Oke, selanjutnya router EIGRP1. Selanjutnya kita ketik deh network yang ada di sini, yaitu 192.168. Nah, yang ini ya, 14.1. 14 berarti titik 0. Subnet masknya itu adalah 0.0.0 titik kayak yang tadi, yaitu 31. Selanjutnya, network yang ini terlebih dahulu ya, yaitu 10.20.3.0. Selanjutnya 0.0.0.127. Kita enter kembali. Oke. Nah guys, jadi selanjutnya karena kita belum konfigurasi EIGRP ke router yang ketiga, maka dari itu kita enter kembali ya. Selanjutnya kita masukkan kembali router EIGRP1. Nah, selanjutnya kita masukkan network yang tadi, yang ini ya, yang di router yang kedua ini, yang ini. Kita samakan aja yang di atas ini ya, biar gampang. 192.168.14.0. Selanjutnya subnet masknya itu 0.0.0.31. Selanjutnya network yang di atas kita lihat terlebih dahulu. Nah, yang ini ya, 10.20.4.0 berarti. Network 10.20.4.0. Subnet masknya itu 0.0.0.127. Oke. Sudah. Langsung kita X. Kita masuk ke router yang terakhir nih guys. Nah, kita enter aja. Exit. Lanjut ke enable. Terus router. Bukan. Configure terminal. Selanjutnya router EIGRP1. Selanjutnya networknya adalah yang ini. Nah, yang ini guys, yaitu 192.168.15.0. Subnet masknya itu 0.0.0.31. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, benar ya. Langsung kita ke network yang kedua, yang di atas. Nah, yang ini guys. Bisa kita lihat ya di sini bahwa networknya itu 10.20.4.0.
4.0. Terus karena slash 25 berarti 0.0.0 titik 127. Oke, berhasil guys. Alhamdulillah. Jadi saya izin menjelaskan terlebih dahulu kenapa di sini misalnya kalian masih bingung nih, kenapa kok di sini ujung-ujungnya 0 sih, atau misalnya dari subnet masknya kok di sini 000 sedangkan yang terakhirnya adalah 127, karena dalam EIGRP tersebut rumusnya itu adalah hasil dari subnet mask dikurangi dengan 255, karena di sini subnet masknya itu 255.255.255 misalnya ini slash 27 nih, yaitu 224. Jadi yang bedanya itu adalah yang terakhirnya. Kenapa itu? Misalnya karena itu terdapat dalam tabel subnet mask yang seperti pada umumnya gitu ya. Jadi 255 dikurangi 255 hasilnya 0, karena 0 kita tulis 0 aja di sini. Sedangkan karena terakhirnya adalah 224, maka 255 dikurangi 224 hasilnya itu 31. Nah, ini ya. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Kita sudah berhasil nih mengkonfigurasikan EIGRP ke dalam router-router yang ada di sini. Untuk membuktikan bahwa apakah konfigurasi EIGRP yang kita buat berhasil atau tidak, maka kita akan klik aja yang ini. Ini. Nah, terus kita ping. Pingnya yang mana nih guys? Kita misalnya pingnya itu mau yang 192.168.13.1. Nah, alhamdulillah. Di sini kita dapat melihat ya bahwa pingnya itu tersalurkan ke dalam 4 port dan tidak ada yang error. Untuk membuktikan lagi apakah EIGRP yang saya buat sudah berhasil atau belum, kita masuk ke simulasi. Nah, gitu ya guys. Lanjut kita masukkan pesan. Pesan dari PC0 ke router 2. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Lagi proses balik lagi ke tempat semula. Nah, kita bisa melihat ya bahwa di sini EIGRP yang sudah kita buat adalah sukses katanya. Nah, selanjutnya kita akan real time aja. Kembali ke real time. Kita akan coba langsung dari PC1 ke router 3 nih. Wah, sukses juga ya meskipun jauh. Kan kalau tadi meskipun dari PC1 ke router 2 yang terbilang dekat gitu ya, karena nggak ada penghalang, masih tetap pilot, apalagi ke yang sini gitu ya. Tapi ketika kita memasukkan atau konfigurasi dengan EIGRP, hasilnya itu sukses. Dan apapun yang kita kirimkan berupa pesan atau apapun bisa masuk atau diterima oleh router yang ingin kita kirimi pesan gitu ya. Misalnya saja dari PC4 dari router 3 ke sini nih. Apakah bisa?
Nah, successful juga. Kita sekali lagi nih. Dari PC3 ke ini, router 1. Dan sukses juga. Mungkin karena sukses ya, berarti tugas dari mata kuliah Jarkom, jaringan komputer, sudah saya kerjakan mengenai pembuatan topologi jaringan, alokasi IP, terus konfigurasi awal dari setiap PC dan router, dan yang terakhir konfigurasi EIGRP sudah berhasil. Mungkin dicukupkan sekian pembahasan atau pengerjaan tutorial konfigurasi EIGRP yang dilakukan oleh saya sendiri yang atas nama Pina Septi Anggraini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon maaf juga apabila ada tutur kata yang salah dalam perucapan saat saya menjelaskan. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.